situasi sebelum mengambil tindakan yang lebih tegas. Setelah kita membaca dari Yeskiel 33 ayat 7-11 ini, mengajarkan pentingnya tanggung jawab dalam melaksanakan peran dan tugas yang telah diberikan kepada kita. Sebagai seorang profesional dan juga pimpinan perusahaan, kita harus memiliki keberanian untuk memberikan peringatan dan nasihat kepada mereka yang melakukan kesalahan. Salam, selamat pagi, selamat siang Bapak-Bapak, para profesional dan juga para pimpinan perusahaan. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat semuanya? Gimana? Baik-baik? Baik. Hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, puji syukur Tuhan, kembali lagi kami ucap kepadamu Tuhan, karena Engkau telah beserta dengan kami. Ya Tuhan Bapa, pada hari ini Tuhan, izinkan kami Tuhan untuk membacakan firman-Mu Tuhan, dan juga memberitakan firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan Bapa, berikanlah Roh Kudus-Mu Tuhan kepada kami Tuhan, supaya kami bisa memberitahukannya dengan memberitakannya dengan baik, dan juga yang mendengarnya juga ya Tuhan bisa dapat menerimanya. Tuhan Allah Bapa, terima apalah doa ini demi nama anak-Mu Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik, Bapak-bapak, nats yang akan kita bacakan diambil dari Yeskiel 33 ayat 7 hingga 11. Demikian bunyinya. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawanya. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkannya dan memeliharanya. Amin. Bapak-bapak, para profesional dan juga para pimpinan perusahaan, ketika bapak-bapak dalam posisi sekarang, pasti banyak mendapatkan karyawannya atau juga bawahannya melakukan pelanggaran-pelanggaran. Apakah bapak-bapak membiarkannya atau bagaimana? Ataukah bapak akan melakukan tindakan yang sesuai dengan aturan perusahaan? Bapak-bapak dan ibu, para pimpinan perusahaan, dari sini kita belajar bagaimana kita menjadi seorang pemimpin
seorang pemimpin yang bisa menjadi pengawas, menjadi penjaga, seperti yang tertulis dari Yeskiel 33 ayat 7 sampai 11 tadi. Di sini disebutkan yaitu eh, di dalam kitab Yeskiel ini, yaitu adalah merupakan salah satu kitab dalam Alkitab Ibrani dalam Perjanjian Lama Kristen. Penulisnya di sini adalah Yeskiel, yaitu adalah seorang nabi yang hidup pada masa pembuangan umat Israel ke Babel. Ia mendapat panggilan nabi pada sekitar tahun 593 sebelum Masehi, dan pelayanannya terjadi selama masa peristiwa tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini pada pasal 33 dari kitab Yeskiel ini, dia di sini memiliki konteks yang sangat penting untuk pemahaman isi pasal dari ini. Pada waktu itu, umat Israel telah mengalami penghancuran Yerusalem dan bait suci oleh Raja Nebukadnezar dari Babel. Sehingga banyak orang Israel telah diangkut ke pembuangan di Babel dan Yerusalem dalam keadaan hancur. Pasal 33 ini juga membicarakan kepada kita bagaimana peran Yeskiel sebagai pengawas atau pengintai bagi umat Israel. Ia diberi tugas oleh Allah untuk menjadi penjaga dan memberikan peringatan kepada kaum tersebut. Di bagian Yeskiel ini juga, di ayat 7 hingga 11 ini, yaitu adalah bagian dari peringatan tersebut. Dan di sini, Yeskiel diberi peran untuk menjadi pengintai bagi kaum Israel. Tugasnya yaitu adalah memberitahu umat Israel tentang bahaya yang mengancam jika mereka tidak mendengarkan peringatan dan tidak bertobat dari dosa-dosa mereka. Di sini disebutkan Yeskiel diberi perbandingan dengan penjaga di tembok kota dan harus memberitahu penduduk kota jika mereka melihat ancaman itu apabila datang. Dan apabila penduduk kota tidak memperhatikan peringatan penjaga, mereka akan bertanggung jawab atas nasib mereka sendiri. Pesan di sini juga dari Yeskiel 33 ini adalah tentang tanggung jawab individu terhadap pilihannya dan dosa-dosanya. Allah menginginkan umat Israel untuk bertobat dari jalan-jalan mereka yang jahat dan kembali kepadanya. Allah juga tidak ingin melihat kematian orang berdosa, tapi Ia menginginkan pertobatan supaya orang-orang hidup. Jadi dari penulisan Yeskiel pasal 33 ini, itu adalah situasi pembuangan umat Israel ke Babel akibat dosa-dosa mereka. Dan Yeskiel diberi peran untuk menjadi penjaga rohaniah yang memberikan peringatan kepada umat tersebut dan bertobat agar mereka bertobat dan mereka juga tidak mengalami hukuman yang lebih besar. Sehingga disebutkan dalam pasal 33 ini juga menekankan tanggung jawab individu atas pilihan mereka dan pentingnya pertobatan dan hidup yang benar di hadapan Allah. Sehingga dari ayat 1, ayat 7 sampai 11 tadi ini, pasal Yeskiel 33 ayat 7 sampai 11 ini, bisa kita dapat petik gitu ya, poin-poin yang kita bisa dapat sehingga dapat diterapkan oleh bapak-bapak, para profesional dan juga para pimpinan perusahaan agar bisa menjadi pemimpin yang sukses sebagai seorang penjaga atau pengawas. Yaitu pertama adalah tanggung jawab sebagai penjaga. Kedua, kewajiban memberi peringatan. Dan ketiga, pertobatan dan keselamatan. Baik bapak-bapak dan para profesional yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan membahasnya satu persatu. Di nomor 1 tadi disebutkan tanggung jawab sebagai penjaga. Kita lihat di sini dari Yeskiel 33 ayat 7 disebutkan, dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku
Peringatkanlah mereka demi namaku. Dalam ayat ini, Allah berbicara kepada Nabi Yeskiel dan menetapkan peran dan tanggung jawabnya sebagai penjaga atau pengawas bagi kaum Israel. Yeskiel diangkat menjadi seorang nabi untuk menyampaikan pesan dan peringatan dari Allah kepada umatnya. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Yang kita pelajari dari sini adalah bahwa setiap panggilan dan peran yang Allah berikan kepada kita harus dilaksanakan dengan tanggung jawab dan dedikasi yang penuh. Di sini juga menekankan kita bahwa setiap orang, terutama para bapak-bapak, para pimpinan, dan juga para profesional, memiliki tanggung jawab moral dan etis untuk menjaga kebaikan dan kebenaran. Seperti seorang penjaga, mereka harus waspada terhadap situasi dan tindakan yang dapat merugikan orang lain atau organisasi. Sehingga poin apa yang kita dapat petik di sini yaitu adalah adanya tanggung jawab profesional dan pimpinan perusahaan adalah seperti seorang penjaga yang harus waspada terhadap situasi dan tindakan yang dapat merugikan. Ini juga menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab dan peran sebagai penjaga atau pemimpin. Hal ini juga mengingatkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan berbicara berdasarkan nilai-nilai dan kebenarannya. Untuk bisa melaksanakan itu, tahapan apa yang harus kita lakukan? Tahapannya adalah kita mendengarkan dengan seksama, dengarkan dan pahami pesan Tuhan dengan hati terbuka. Kedua, terimalah tanggung jawab. Sadari bahwa Anda, bapak-bapak dan ibu, memiliki tanggung jawab moral untuk mengingatkan dan memberikan nasihat yang baik kepada mereka yang dipimpin. Yang ketiga adalah kesadaran akan tanggung jawab, yaitu pahami bahwa sebagai pemimpin atau profesional, bapak-bapak dan ibu memiliki tanggung jawab terhadap orang lain atau organisasi. Keempat, mendengarkan dengan cermat. Dengarkan dengan teliti pesan dan arahan yang diberikan. Kelima, bersedia memberikan peringatan. Bersedia untuk memberikan nasihat dan memberi ketika diperlukan. Lalu, hal-hal penting apa yang bisa dilakukan oleh para profesional dan pimpinan perusahaan yang sesuai dengan Yeskiel 33 ayat 7 ini adalah kepemimpinan responsif. Artinya adalah para pemimpin perusahaan harus mendengarkan dengan teliti apa yang terjadi di dalam perusahaan bapak dan ibu. Juga bapak dan ibu harus menjadi pengintai dan yang mendengarkan karyawan dan juga pelanggan bapak dan ibu dengan baik. Poin kedua adalah komunikasi yang efektif. Bapak-bapak, para personal dan juga para pimpinan harus menggunakan komunikasi yang efektif untuk memberikan peringatan atau saran kepada rekan kerja atau pelanggan bapak dan ibu. Yang kedua, bapak-bapak, para personal dan juga para pimpinan perusahaan adalah kewajiban memberi peringatan. Kita bisa lihat di sini, di ayat 8, disebutkan, kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu, supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Di sini disebutkan bahwa Allah memberikan peringatan kepada Yeskiel tentang tanggung jawabnya untuk memberi peringatan kepada orang fasik. Jika Yeskiel gagal menyampaikan peringatan dan nasihat kepada orang fasik,
untuk meninggalkan jalannya yang fasik, maka orang tersebut akan bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri. Tetapi jika Yeskiel tidak melaksanakan peran dan tugasnya dengan baik, Allah akan menuntut pertanggungjawaban darah orang fasik tersebut dari tangannya. Dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang profesional dan juga para pimpinan, kita juga memiliki tanggung jawab untuk memberi peringatan atau nasihat kepada mereka yang melakukan kesalahan atau berjalan di jalan yang salah. Pesan ini mengingatkan para profesional dan juga para pimpinan perusahaan bahwa Bapak Ibu memiliki kewajiban untuk memberi peringatan kepada mereka dengan melihat tindakan yang salah atau kebijakan yang merugikan. Bapak dan Ibu tidak boleh diam atau membiarkan kesalahan terjadi tanpa adanya tindakan. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa terhindar itu, melaksanakannya dengan baik, yaitu kita bisa melakukan berbicara dengan jujur. Jika ada kebijakan atau tindakan yang tidak etis atau merugikan, bapak-bapak sebagai profesional dan juga pimpinan perusahaan harus berbicara dengan jujur dan langsung. Seperti disebutkan di dalam Efesus 4 ayat 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar, seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Lalu langkah-langkah lainnya adalah memberikan kesempatan untuk perbaikan. Kita bisa memberikan kesempatan kepada individu atau organisasi untuk memperbaiki perilaku atau kebijakan mereka. Lalu langkah-langkah yang akan kita lakukan yaitu adalah pertama, kita mengidentifikasi perilaku yang salah. Ketahui tindakan yang melanggar nilai-nilai dan etika. Kedua, berbicaralah dengan hati-hati. Ajak bicara orang tersebut secara bijaksana dan penuh kasih. Tiga, tawarkan nasihat yang baik. Sampaikan nasihat yang konstruktif dan berupaya membantu mereka untuk berubah. Keempat, jadilah penengah yang bertanggung jawab. Pastikan bahwa bapak-bapak dan ibu telah melakukan segala yang bapak dan ibu bisa lakukan untuk mencegah tindakan yang salah. Seperti tertulis di dalam Kolose 3 ayat 23 disebutkan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di ayat 9 disebutkan, Yeskiel 33 ayat 9 disebutkan, tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Di dalam ayat ini, Allah menyatakan bahwa jika Yeskiel memberi peringatan kepada orang fasik untuk berbalik dari jalannya yang salah, tetapi orang tersebut tidak mendengarkan dan tetap berdosa, maka dia akan bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Namun, Yeskiel telah membebaskan dirinya dari tanggung jawab dan pertanggungjawaban karena dia telah melaksanakan tugasnya sebagai seorang nabi dengan memberikan peringatan. Hal ini juga mengajarkan kita sebagai bapak-bapak, sebagai profesional dan juga para pimpinan, kita harus berani memberikan peringatan dan nasihat meskipun tanggung jawab akhir tetap ada pada individu tersebut. Lalu di dalam ayat 9 ini, apa yang harus kita lakukan, yaitu adalah kewajiban untuk memberi peringatan
dan kesempatan untuk perbaikan. Dengan melakukan langkah-langkah yang kita lakukan adalah melakukan tindakan. Jika peringatan telah diberikan, tetapi tindakan perbaikan tidak diambil, para profesional dan pimpinan perusahaan harus siap untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan perusahaan. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 15 ayat 2 hingga 3 disebutkan, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segala hatinya. Ayat 3, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap teman-temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Lalu hal-hal penting apa yang kita bisa lakukan sesuai dengan Yeskiel 33 ayat 8 sampai 9 tadi ini agar bisa dilakukan oleh bapak-bapak, para profesional dan juga pimpinan perusahaan adalah pertama, ketegasan etika. Pimpinan perusahaan harus memiliki kode etik yang jelas dan harus siap untuk mengambil tindakan yang tegas jika ada perilaku atau praktik bisnis yang tidak etis. Kedua, kewajiban memberi peringatan. Bapak-bapak dan ibu para profesional dan juga para pimpinan harus berani memberikan peringatan kepada rekan kerja atau mitra bisnis yang terlibat dalam perilaku yang merugikan perusahaan atau orang lain. Yang ketiga, memberi peluang kedua. Berikan peluang kepada individu yang terlibat dalam perilaku yang salah untuk memperbaiki diri mereka. Pimpinan perusahaan harus memberikan kesempatan kepada karyawan atau rekan bisnis yang membuat kesalahan untuk memperbaiki situasinya. Keempat adalah tanggung jawab pribadi, di mana bapak-bapak, para profesional, dan juga para pimpinan harus memahami bahwa mereka juga memiliki tanggung jawab pribadi untuk memastikan bahwa mereka telah melakukan segala yang mereka yang bisa untuk perbaiki dalam situasi sebelum mengambil tindakan yang lebih tegas. Bapak-bapak, para personal, dan para pimpinan perusahaan. Yang ketiga adalah pertobatan keselamatan. Kita bisa lihat dari ayat 10 hingga ayat 11 disebutkan di sini. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kamu, atas kami. Dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Bapak-bapak, para personal, dan para pimpinan perusahaan, dalam ayat-ayat ini, Allah menyampaikan pesan kepada kaum Israel tentang pentingnya bertobat dari dosa-dosa mereka. Kaum Israel merasa berat dan terhukum karena dosa-dosa mereka. Namun, Allah menyatakan bahwa Dia tidak berkenan melihat mati orang fasik, tetapi Dia menginginkan agar orang fasik itu bertobat dan berbalik dari jalannya yang salah agar dapat hidup. Allah juga menunjukkan kasih-Nya dan kemurahan hati-Nya dengan memberikan kesempatan untuk bertobat. Sehingga bapak-bapak sebagai profesional dan juga pimpinan perusahaan, kita juga harus memperhatikan
pentingnya memberikan kesempatan bagi orang lain untuk memperbaiki kesalahan mereka dan bertobat. Pesan ini menyoroti pentingnya pertobatan dan perbaikan. Bapak-bapak sebagai profesional dan juga pimpinan perusahaan harus memberikan kesempatan kepada individu atau organisasi untuk mengakui kesalahan mereka dan melakukan perubahan yang diperlukan. Ini adalah penting dan ini adalah satu prinsip yang penting dalam mengelola konflik, memperbaiki kesalahan dan mencapai keselamatan bersama. Di sini kita bisa lihat adanya itu menegaskan bahwa tanggung jawab memberikan peringatan adalah tugas yang serius. Dalam hal ini juga menunjukkan bahwa kita harus melakukan yang terbaik untuk membantu orang lain berubah. Walaupun pada akhirnya keputusan berada pada mereka sendiri yang menentukan nasib mereka sendiri. Mengapa Allah tidak berkenan atas kematian orang berdosa? Karena kematian orang-orang kudus yang menjadi perhatian khusus Allah hanyalah kematian tubuh. Tetapi kematian orang fasik adalah kematian jiwa dan tubuh sekaligus. Keduanya bersama-sama terlibat dalam kesengsaraan dan kehancuran. Allah tidak berkenan atas kematian orang berdosa karena ia adalah makhluk bermoral dan adalah bertentangan dengan sifat makhluk bermoral untuk bergembira dan dalam penderitaan demi penderitaan itu sendiri. Allah juga tidak berkenan kepada atas kematian orang berdosa karena karakternya melarangnya. Tuhan pada dasarnya bukan hanya agen moral, tetapi dia dalam karakter adalah agen moral yang baik. Makhluk yang memiliki kebajikan tak terbatas. Tuhan mengasihani orang berdosa yang menghancurkan dirinya sendiri, tidak pernah bersuka cita dalam melakukan yang mengerikan demi dirinya sendiri. Lalu bagaimana kita menyikapinya agar kita terlepas dari hal ini, yaitu kita memberi peringatan secara jujur. Berbicaralah dengan jujur tentang akibat tindakan mereka. Kedua, tawarkan dukungan. Berikan dukungan dan sumber daya jika mereka ingin berubah. Tiga, terima kenyataan. Jika mereka tetap memilih jalur yang salah, Bapak dan Ibu telah melakukan yang terbaik yang Bapak dan Ibu bisa lakukan. Keempat, kesabaran dan ketekunan. Bapak-bapak, para pimpinan, dan juga para profesional harus tetap teguh dalam nasihat dan juga bahkan jika ada yang meragukannya. Lalu bapak-bapak, para profesional, dan juga para pimpinan, poin-poin apa yang kita dapat petik dari Yeskiel 33 ayat 10 hingga 11 ini adalah pertama, pemberian harapan. Para pimpinan perusahaan harus mendorong rekan kerja dan karyawan mereka untuk memperbaiki diri dan berusaha untuk melakukan yang benar. Yang kedua, pengharapan perilaku yang benar. Pengakuan dan penghargaan yang harus diberikan kepada individu yang berusaha untuk melakukan yang benar dan berperilaku adil dalam perusahaan. Poin ketiga, memberi peluang kedua. Berikan peluang kepada individu yang terlibat dalam perilaku yang salah untuk memperbaiki diri mereka. Pimpinan perusahaan harus memberikan kesempatan kepada karyawan atau rekan bisnis yang membuat kesalahan untuk memperbaiki situasinya. Yang keempat adalah tanggung jawab pribadi. Bapak-bapak, para profesional harus memahami bahwa mereka juga memiliki tanggung jawab pribadi untuk memastikan bahwa mereka telah melakukan segala yang mereka bisa lakukan untuk memperbaiki situasi
sebelum mengambil tindakan yang lebih tegas. Setelah kita membaca dari Yeskiel 33 ayat 7-11 ini, mengajarkan pentingnya tanggung jawab dalam melaksanakan peran dan tugas yang telah diberikan kepada kita. Sebagai seorang profesional dan juga pimpinan perusahaan, kita harus memiliki keberanian untuk memberikan peringatan dan nasihat kepada mereka yang melakukan kesalahan. Meskipun akhirnya keputusan dan pertanggungjawaban ada pada individu tersebut, kita tetap memiliki tanggung jawab untuk membantu orang lain menuju jalan yang benar. Di pasal Yeskiel 33 ayat 7-11 ini juga mengajarkan tentang tanggung jawab, memberi peringatan, pertobatan, dan kasih yang dapat diterapkan oleh para profesional dan juga pemimpin perusahaan dalam mengelola organisasi mereka. Dan pesan yang kita dapat dari Yeskiel 33 ayat 7-11 adalah tentang tanggung jawab moral, kejujuran, dan kasih dalam berperan sebagai pemimpin dan profesional. Hal ini tentu mengingatkan kita bahwa tugas kita bukan hanya untuk mencari kesuksesan pribadi, tetapi juga untuk memandu orang lain agar menuju kebaikan dan memberikan peringatan ketika diperlukan. Kejujuran dan empati adalah kunci dalam menjalankan peran ini dengan baik. Oleh karena itu, jadilah pemimpin yang sukses sebagai seorang pemimpin yang berfungsi sebagai penjaga. Stay profesional. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa, kami telah memberitakan firman-Mu ini Tuhan, dalam Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa, ajari kami Tuhan, supaya kami menjalankan firman-Mu ini Tuhan. Jangan biarkan kami membiarkan teman saudara-saudara kami jatuh ke dalam dosa ya Tuhan. Berikanlah kami kekuatan ya Tuhan sebagai profesional dan juga pimpinan perusahaan untuk memberi peringatan dan juga memberi nasihat kepada saudara-saudara kami yang melakukan kesalahan ya Tuhan. Ya Tuhanlah Bapa, doa ini Tuhan kami panjatkan di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.